kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang nantinya akan terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan kusi. Perkenankan kami. Saya Heti Negeri Panuju dari SD Negeri Wonosari, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Perkenalkan, saya sendiri Lili Setiorini dari SD Negeri 2 Agle, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Perkenalkan, nama saya Munayaroh dari SD Negeri Telpok Wetan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Waalaikumsalam, Ibu Heti. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awalan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini pada coaching kita hari ini ya, Bu. Coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon, menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu present atau kehadiran penuh, Ibu, terus mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang secara spesifik yang akan diobservasi yaitu kompetensi pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Lilis dalam proses coaching hari ini? Indikator yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin kusi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Baik, terima kasih Bu Lilis. Demikian praobservasi kali ini ya Bu. Silahkan untuk melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Muna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik sekali, Bu. Bagaimana keadaan anak-anak di kelas, Bu Muna? Anak-anak di kelas baik, Bu. Mereka aktif dalam mengikuti pembelajaran. Wah, senang sekali ya mendengarkan Bu Muna kalau anak-anak itu aktif. Tidak biasa menghubungi saya. Ada apa yang ingin Ibu bicarakan kepada saya? Sebelumnya maaf, Bu.
Sebenarnya itu saya dari kemarin mau cerita sama ibu, Ya. tapi takut mengganggu waktu ibu. Jadi dari kemarin mau cerita nggak ya, mau cerita nggak ya, cuma maju mundur seperti itu. Wah, coba ceritakan. Tidak apa? Saya tidak merasa terganggu kok, Bu. Boleh Ibu Mona ceritakan kepada saya. Semoga setelah Ibu Mona bercerita apa yang Ibu Mona pikirkan dan apa yang Ibu rasakan selama ini sehingga mengurangi beban dan dapat meringankan beban dan Ibu Mona dapat menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Oke, terima kasih Bu sebelumnya atas waktu yang diberikan. Gini loh Bu, akhir-akhir ini saya ada sedikit ganjalan ya Bu ya, mengenai perilaku salah satu anak didik saya. Anak didik saya itu ada seorang yang dia itu mempunyai emosi yang kurang bisa terkontrol. Emosi berlebih ya Bu? Ya, kadang dia itu berkelahi dengan temannya, bukan kadang malah itu sering gitu berkelahi dengan temannya, bertengkar, kadang juga teriak-teriak. Bahkan kemarin dia itu sempat bermasalah dengan kakak kelasnya, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu Mona. Harapan Ibu setelah pertemuan kali ini untuk anak didik Ibu tersebut bagaimana? Saya sih inginnya setelah pertemuan kali ini saya menemukan solusi atas permasalahan tersebut, supaya anak tersebut itu bisa memiliki kecerdasan emosi yang baik Bu. Oh, kecerdasan emosi yang baik. Ya. Menurut Bu Mona itu yang seperti apa ya? Menurut saya itu anak yang memiliki kecerdasan emosi yang baik itu anak yang kalau ada sesuatu itu tidak langsung tersulut, tidak seperti kertas yang dibakar langsung tersulut gitu. Ketika mendengar ejekan dari teman-temannya, anak itu juga ceria, gembira, punya banyak teman, serta dia itu tidak membeda-bedakan saat berteman. Misal nih Bu, jika kita gunakan angka 1 sampai 10, di mana 1 itu untuk yang emosinya sangat tidak terkontrol dan 10 adalah untuk anak yang kecerdasan emosinya sangat bagus. Untuk anak tersebut sekarang berada di angka yang berapa Ibu? Untuk sekarang menurut saya anak tersebut itu masih berada di angka 5 Bu, karena seperti yang tadi saya bicarakan, anak itu masih emosinya masih meluap-luap seperti itu, mudah terpancing emosinya. Bu Mona inginnya anak itu berada di angka berapa? Saya inginnya untuk kecerdasan emosi dia anak itu berada di setidaknya angka 8 lah. Saya tidak mau mulu-mulu langsung ke angka 10. Iya, berat itu, terlalu berat. Di angka 8 naik sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, supaya anak didik tersebut memiliki kecerdasan emosi tadi Ibu Mina katakan di angka 8 ya. Upaya apa yang ingin Ibu Mona lakukan? Kemarin sudah pernah saya lakukan terkait hal tersebut saat anak tersebut itu bermasalah dengan teman sekelasnya, si A sama si B ya Bu ya, tidak saya sebutkan namanya. Saya kan saat itu juga ikut CGP dan dapat materi mengenai segitiga restitusi. Jadi saya berbincang-bincang terhadap anak sehingga saya tahu penyebab yang menjadikan anak tersebut emosi serta berkelahi dengan temannya tanpa anak itu merasa dihakimi dari hati-hati gitu. Wah, bagus sekali langkah yang Ibu lakukan. Apakah ada hambatan saat Ibu melaksanakan kegiatan dengan tadi Ibu sebutkan segitiga restitusi itu? Kemarin saat saya melaksanakan hal tersebut tidak ada sih. Selama saya melaksanakan itu tidak ada hambatan berat yang saya alami. Namun karena yang saya tanyakan, saya mengajar kelas rendah Bu, saya mengajar kelas 3, saya juga harus menggunakan pertanyaan yang mudah dipahami dengan
pastinya gestur tubuh serta ucapan yang tidak menimbulkan ketakutan di dalam diri anak tersebut. Jadi anak tersebut dengan senang hati bercerita tentang kejadian yang terjadi tanpa rasa takut, tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Bagus sekali Bu Mona. Tadi Ibu sudah melakukan dengan segitiga restitusi ya. Adakah upaya lain yang Ibu lakukan selain dengan segitiga restitusi, Bu? Masih dengan segitiga restitusi dulu ya. Iya, oke. Tapi kan satu anak itu. Terus tidak mungkin kan saya itu hanya percaya dengan satu pihak. Jadi setelah anak si A itu saya panggil, saya juga memanggil si B untuk mendapatkan informasi apakah yang diceritakan itu sinkron, takutnya malah itu berkebalikan seperti itu. Saya juga memanggil temannya yang ikut berkelahi dia Bu. Bagus sekali Bu. Memang kita tidak bisa mendengarkan hanya dari satu arah saja ya Bu ya. Setelah Ibu mendengarkan dari kedua belah pihak tadi si A dan si B, langkah yang akan Ibu lakukan itu bagaimana Ibu? Oh iya, setelah kemarin saya lakukan itu sebelum pembelajaran, yang sebelumnya memang tidak terlalu sering, sekarang sebelum pembelajaran selalu saya ingatkan mengenai keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, utamanya mengenai kerukunan dengan teman Bu. Karena teman sekelas itu kalau diibaratkan kan seperti sekeluarga. Saya juga bercerita misalnya kalau teman, misalnya kalau kita sekelas ini diibaratkan sebagai anggota tubuh, misal kaki kamu yang tersandung, gitu kan? Saya bilang gitu. Kan pasti anggota tubuh yang lain juga akan merasakannya. Hatinya merasa sakit karena tersandung, terus matanya itu secara tidak langsung sakit dan mengeluarkan air mata. Selain itu, selain dari nasihat-nasihat seperti itu, saya juga berencana mau membuat buku penghubung dengan orang tua siswa. Karena apa Bu? Kemarin pas saya cerita dengan teman-teman, ternyata anak itu orang tuanya itu sibuk semua. Si ayah bekerja, si ibu juga bekerja. Jadi saya berencana membuat buku penghubung dengan orang tua siswa. Oh, sangat bagus sekali ya Bu ya, langkah yang sudah dibuat oleh Ibu maupun yang akan dibuat. Saya sangat salut sekali Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Adakah pihak yang dilibatkan supaya buku penghubung yang Ibu rencanakan nanti yang akan dibuat bisa berfungsi sebagaimana mestinya Ibu? Sebelum pembuatan buku penghubung itu pastinya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai atasan saya Bu. Setelah itu saya juga mau meminta kerjasamanya dengan rekan sejawat saya. Oke, wah bagus Bu. Kira-kira Bu butuh waktu berapa lama untuk bisa mewujudkan buku penghubung supaya segera digunakan? Mohon doanya semoga insya Allah 1-2 mingguan lah, insya Allah sudah terbuat buku penghubung. Kira-kira ada tidak orang yang membantu mengingatkan Ibu dalam pembuatan buku penghubung? Iya, ini Bu, karena seperti yang kita ketahui kan guru SD juga banyak sampingannya selain mengajar. Jadi selain rekan sejawat yang saya minta untuk selalu mengingatkan, orang rumah seperti suami saya juga saya minta tolong untuk selalu mengingatkan apakah itu bukunya, apakah proyek yang saya buat itu sudah akan selesai atau belum seperti itu. Ya, tadi Ibu sudah bercerita ya, kalau boleh saya merangkum dari cerita yang Ibu tadi Ibu mengalami kegelisahan terkait kecerdasan emosi anak didik Ibu ya. Betul tidak Bu? Iya, betul sekali. Iya. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Apa yang sudah Ibu dapatkan hari ini sesuai tidak dengan tujuan awal Ibu untuk mendatangi saya Ibu? Sudah sangat sesuai sekali dan saya tercerahkan sekali Ibu dengan saya menemui Bu Lilis hari ini. Ya.
Oke Ibu, sekarang kita berada di sesi akhir ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu kali ini? Rasanya lega, plong. Kalau boleh nyanyi, saya mau nyanyi dulu. Oke, saya tunggu nyanyian ya. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu mengenai penggunaan buku penghubung tersebut. Semoga dengan adanya buku penghubung dapat bermanfaat ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan apa yang saya alami, sudah mau mencerahkan apa yang menjadi kegundahan dan kegelisahan saya. Oke, sama-sama Ibu. Saya senang sekali bisa membantu Ibu. Semoga masalah yang Ibu hadapi kali ini bisa terselesaikan ya Ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Pokoknya saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lilis. Waalaikumsalam Ibu Heti. Baik, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Muna ya. Saya selanjutnya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pasca observasi. Kemudian pertanyaan yang akan saya sampaikan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Muna ya Ibu ya. Di coaching yang saya lakukan, coaching dengan alur tirta Ibu, yaitu meliputi menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi tentang permasalahannya. Oke Bu, baik. Menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta ya Ibu ya. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Kuci sehingga Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kemudian sekarang pertanyaan terakhir ya Bu Lilis ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan Bu Lilis? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah saya lakukan yaitu mengenai pemahaman proses tirta Ibu, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, sehingga kedepannya apabila saya melakukan coaching akan lebih baik melakukan lagi sehingga akan lebih mengenal dan menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang Kuci hadapi. Oke, baiklah. Itu ya Bu ya. Kemudian harapan saya semoga kita kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi dan lebih mengenal lagi seperti itu ya Bu ya. Demikian kegiatan observasi kita hari ini ya Bu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Heti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mona. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, saya senang dengarnya kalau keadaan Bu Heti sedang baik-baik saja.
Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu siap? Siap, Bu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini pada coaching kita hari ini. Coach dan coaching akan saya amati sesuai dengan anugerta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, serta bagaimana coaching tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama itu kemitraan, karena pasti coach bermitra dengan coaching. Yang kedua, prosesnya itu kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi di sini yang dimaksimalkan merupakan potensi dari coachingnya. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Heti, mengenai kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, Bu Muna, kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai kompetensi tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik ingin saya diobservasi yaitu kompetensi pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oh iya, berarti kompetensi pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif ya Bu Betul, ya. ya, betul sekali. Oke, yang selanjutnya yaitu indikator yang bagaimana yang mau diinginkan itu dalam proses coaching hari ini. Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching hari ini yaitu saya ingin kursi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Demikian kegiatan pra-observasi kali ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga sukses dan berjalan lancar. Amin. Terima kasih, Bu Muna. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Bu Heti, mohon maaf ini mengganggu ya. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar saja? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, Ibu. Baik, Bu Lilis, silahkan apa yang akan Bu Lilis ceritakan. Begini Bu Heti, akhir-akhir ini saya merasa kurang bersemangat sekali dalam meningkatkan kompetensi diri saya, tentunya sebagai guru ya Bu ya. Kemarin rencananya saya akan mendaftarkan CGP Angkatan 11 Ibu. Saya telah mengisi biodatanya dan sebagian sudah saya unggah. Namun untuk melanjutkan ke esai, saya kurang bersemangat sekali Bu. Baik, jadi menurut Bu Lilis, apa yang Ibu Lilis harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi Ibu atas permasalahan saya tentang antusias saya dalam meningkatkan kompetensi saya, khususnya kompetensi sebagai guru Ibu. Karena kemarin saya sudah coba mendaftarkan CGP Angkatan 11, saya sudah upload berkas, saya sudah melengkapi biodata Ibu. Baik, oh gitu-gitu. Menurut Bu Lilis, hal apa saja yang membuat kurang bersemangat dalam meningkatkan kompetensi? Dalam hal ini mendaftar CGP Angkatan 11 ya. Hal yang membuat saya kurang bersemangat Ibu karena banyak beban tugas Ibu, beban tugas tambahan. Kemarin saya sudah mencoba mendaftar Bu dan bersemangat sekali. Bahkan saya sudah sampai melengkapi biodata dan juga berkas. Namun ketika sampai di esai, saya kurang bersemangat karena banyaknya tugas tambahan seperti ARKAS yang harus saya kerjakan, terus SPJ BOS, dan baik ARKAS, SPJ BOS itu deadline-nya itu bersamaan dengan pengumpulan esai Ibu. Oh begitu Bu, ya
Oke, kira-kira apa saja yang membuat ibu itu bersemangat? Menurut saya, jika tugas tambahan itu tidak terlalu membebani, apalagi dengan waktu pengumpulan yang bersamaan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu Lilis ya. Lalu menurut pendapat Bu Lilis, apa saja yang bisa mengembalikan semangat Ibu dalam meningkatkan kompetensi? Menurut saya ada yang membantu saya Ibu dalam mengerjakan tugas tambahan saya seperti ARKAS maupun SP dalam melengkapi SPG BOS, sehingga beban saya itu berkurang Ibu, sehingga saya dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai guru saya ada waktu, karena dengan adanya SPG ARKAS dan SPG BOS, jujur Bu, waktu untuk meningkatkan kompetensi itu tidak ada. Kurang banget Iya. ya, selalu kurang ya. Oke. Lalu Ibu mengenai tugas-tugas tambahan Ibu tadi ya, yang membuat Ibu kurang antusias ya dalam meningkatkan kompetensi. Begitu ya Bu Lilis? Iya. Oke. Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak Ibu, Iya. dan itu membebani saya kan dalam meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, karena ketika apalagi deadline-nya bersamaan itu ada ARKAS, SPJ semua dibebankan kepada saya, jujur saya kurang mampu Ibu, merasa terbebani sekali. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Lilis nih, dalam hal kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan selain program guru penggerak ini? Saya biasanya meningkatkan kompetensi saya dengan cara daring Ibu, apalagi sekarang ada program PMM ya Bu, saya biasanya mengerjakan di program PMM, namun karena adanya beban tambahan yang begitu padat sekali, adanya ARKAS, SPG, BOS, apalagi pekerjaannya secara berbarengan ya Bu ya, sehingga saya pun tidak ada waktu Ibu mengerjakan program PMM dan sangat menghambat sekali untuk meningkatkan kompetensi saya. Ya, nah itu betul sekali Bu ya, bagus sekali. Saya yakin sekali bahwa Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan meminta bantuan Ibu kepada rekan sejawat saya untuk mau membantulah atas tugas tambahan yang telah dibebani kepada saya untuk mengerjakan ARKAS maupun SPG BOS. Dan yang kedua, saya akan meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dengan berbagai sumber belajar sambil menunggu bukaan CDP angkatan selanjutnya Ibu. Bagus sekali Bu Lilis ya, bagus sekali rencananya. Mudah-mudahan berhasil dan sukses ya. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini tadi? Saya berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dengan berbagai sumber belajar Ibu, misalnya dengan belajar di PNM maupun si PKP itu secara daring ya Bu. Kalau secara luring, alhamdulillah Ibu juga mengadakan kegiatan meningkatkan kompetensi bersama sambil menanti kesempatan berikutnya untuk mendaftar CGP di angkatan selanjutnya Ibu. Bagus sekali Bu Lilis ya. Saya sangat mendukung program-program rencana Ibu selanjutnya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Ibu Lilis harapkan ya. Seperti itu ya Bu Lilis ya, semangat selalu. Iya baik Ibu, terima Ya. kasih atas waktunya Ibu, sehingga saya bisa sharing-sharing kepada Ibu, sehingga apa yang saya rasakan menjadi beban saya, sehingga saya merasa lega Ibu. Iya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang baik, yang hebat, yang Amin. berpihak kepada muridnya Ibu ya. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Lilis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Heti. Waalaikumsalam Bu Muna. Senang sekali ya, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Lilis ya. Betul Bu. Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan
mengenai kegiatan pasca observasi. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi saya sudah menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya juga sudah, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali kusi untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi dan menemukan solusi tentang permasalahan tersebut. Oke, tadi saat Ibu melakukan coaching, menurut saya sebagai observer, proses coaching sudah berjalan dengan sangat baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, sehingga coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai pemahaman proses tirtanya Bu, sehingga saya dapat melakukan coaching lagi dengan yang lebih baik lagi lah Bu, seperti itu. Oh, jadi ya Bu ya, semoga kedepannya kita khususnya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, sehingga proses coaching itu lebih mengenal, lebih bermakna, dan solusi-solusi yang ada itu nanti tepat sasaran seperti itu ya Bu ya. Demikian kegiatan observasi kita hari ini. Terima kasih atas semangatnya Ibu. Maaf bila dalam saya mengobservasi tadi banyak salah. Sekian, semoga kita bisa menjadi guru yang bisa memerdekakan murid dan menuntun murid. Dengan kegiatan coaching kita bisa lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Munaya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah saya ikut senang. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan menanyakan gimana beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya Bu Mona ya, pada coaching kita hari ini. Coach dan Kusi akan saya amati sesuai dengan alur kita, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kusi, dan bagaimana Kusi tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bu Muna sebagai coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemerdekaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama dari saya Ibu Muna, yang saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, Ibu? Terima kasih ya Bu ya pertanyaannya.
kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, yang pastinya yang pertama present atau kehadiran penuh. Terus yang kedua adalah saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif serta membuat pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, tadi ada 3 kompetensi ya Ibu ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua Ibu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Ada 2 kompetensi yang ingin saya observasi secara spesifik, tapi yang paling penting ada 1 saya sebutkan ya yang Yang pertama itu membuat pertanyaan secara berbobot, yang kedua itu mendengarkan aktif karena seperti yang kita ketahui kita diberikan telinga 2, mulut 1, berarti artinya kita harus lebih sering mendengarkan daripada berbicara. Baik Ibu. Oke, saya setuju sekali ya Ibu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ibu ya. Tadi udah kompetensi, sekarang saya ingin menanyakan indikator Ibu. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini Ibu? Saya ingin saat saya melakukan coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi dengan adanya coaching itu masalah yang ada itu terselesaikan, mengatasi masalah tanpa masalah, bukan tambah masalah. Ya. Oke, berarti Ibu berharap dengan adanya coaching yang Ibu lakukan, Kushi dapat menemukan menemukan solusi dari masalahnya ya Ibu ya. Oke Ibu, demikian terobservasi kali ini ya Bu. Silakan Ibu melakukan coachingnya kepada Kushi. Semoga coaching yang Ibu lakukan nanti dapat bermanfaat bagi Kushi dan Kushi dapat menemukan solusi dari masalahnya. Semangatnya Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Heti, apa kabar? Sehat-sehat semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mona. Alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi yang saya amati ya Bu ya, Ibu tidak kelihatan bersemangat dan ceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa ini? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mengutarakannya, mau kemana begitu. Kira-kira apakah Bu Muna ada waktu? Kemudian ya mohon maaf ya Bu jika seandainya saya mengganggu Ibu. Insya Allah saya ada waktu Bu, dan jangan sungkan, tidak mengganggu. Alhamdulillah, iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk saya. Kemudian jadi begini ya Bu. Beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman rasanya. Pikir saya nggak bisa tenang begitu loh Bu. Oh, jadi yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu apa kira-kira, dan apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan ini, kalau boleh tahu? Baik Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Ibu. Oke, semoga ya nanti setelah bercerita Ibu dapat ketenangan. Kira-kira masih ada hal lain lagi yang mau Ibu dapatkan setelah kita melakukan bincang-bincang pada hari ini? Begini Bu, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Oh ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Pak, amin. Jadi yang ingin Ibu ceritakan itu permasalahannya seperti apa? Coba monggo ceritakan. Baik Bu, jadi begini, saya mengajar di kelas 5. Kemudian sebagian anak kurang paham
dan nilainya di bawah KKM, Bu. Kemudian beberapa anak didik saya juga kurang berminat dan kurang bersemangat dalam pelajaran khususnya itu matematika. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran matematika itu dikemas sebagus mungkin, semenarik mungkin, tetapi masih saja anak-anak itu kurang antusias terhadap pelajaran matematika, begitu, Bu. Oh, jadi dari cerita Ibu untuk anak-anak kelas 5 itu kurang berminat dan kurang bersemangat dalam pelajaran matematika ya, sehingga nilai mereka itu ada di bawah KKM. Kalau boleh tahu misalnya dari angka 1 sampai angka 10 untuk minat dan semangat anak-anak dalam belajar matematika itu untuk saat ini anak-anak itu berada di angka berapa? Iya, Bu, kalau untuk saat ini anak-anak itu masih di angka 6. Angka 6 untuk semangatnya ya. Iya. Ibu menginginkan mereka itu berubah ke angka berapa? Ya, saya berharapnya untuk bisa berubah paling tidak di angka 8 lah, Bu, itu sudah bagus. Ya, jadi masalah itu. Kira-kira menurut Ibu masalah yang membuat anak-anak itu kurang bersemangat, kurang minat, motivasinya dalam pelajaran matematika sehingga nilainya di bawah KKM itu apa? Mungkin menurut saya anak-anak itu kurang bersemangatnya karena mereka tidak mempunyai rasa suka terlebih dahulu terhadap mata pembelajaran itu, Bu. Jadi saya merasa anak-anak sudah begitu mendengar hari ini kita mau belajar pembelajaran matematika, mereka sudah mindsetnya itu sudah langsung turun. Matematika menakutkan dan lain sebagainya seperti itu. Iya sih ya, katanya dari ketertarikan dulu jadi suka, mungkin terus dulu juga ada kayak itu ya, Bu ya. Betul ya, Iya. betul sekali. Menurut Ibu kira-kira Ibu pernah tidak melakukan hal supaya anak-anak itu lebih tertarik lagi, hal yang dilakukan itu apa? Menurut saya pernah melakukan mengganti metode pembelajaran, Bu. Yang tadinya mungkin saya masih banyak demonstrasi, masih banyak di luar saya yang aktif seperti itu ya, Bu. Tapi pernah saya menggantinya dengan model permainan seperti itu. Kemudian ada lagi seperti kuis-kuis seperti itu. Jadi anak-anak itu nggak terasa bahwa mereka sedang belajar. Bagus sekali itu, Bu. Bagus sekali dengan kuis, permainan seperti itu. Selain itu untuk meningkatkan minat dan motivasi, rencana Ibu mau melakukan apa lagi untuk pembelajaran matematika? Saya rencananya ingin memberikan tambahan jam pembelajaran karena di sini pembelajaran matematika kan hanya terbatas beberapa jam dalam 1 minggu. Kemudian untuk pemahaman anak juga masih sangat kurang atau dalam hal ini karena mungkin memang di sini juga lingkungannya berpengaruh ya, Bu. Nah, di sini dekat dengan pesisir itu kadang anak-anak juga pengaruh di sana bahwa belum punya minat yang menggebu atau antusias untuk hal pendidikan seperti itu. Terus itu, Bu, menambah jam pembelajaran ya. Kira-kira itu untuk Ibu mau menambahkan jam pembelajaran itu mau dimulai kapan? Secepatnya Bu Muna, karena untuk hal ini pembelajaran matematika itu memang harus segera diselesaikan karena materinya juga tidak mudah kan. Untuk pembelajaran kelas 5 di matematika memang memerlukan pemahaman yang lebih dari kelas-kelas sebelumnya kan, seperti itu. Saat Ibu akan melaksanakan tambahan jam pembelajaran, kira-kira ada pihak-pihak lain yang mau Ibu ikut sertakan atau minta bantuan, pendapat seperti itu, adakah? Ada Bu Muna, itu mungkin saya nanti akan
berkolaborasi, atau saya mau menyampaikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, terutama karena yang di sini yang sebagai ini ya, kemudian kepada rekan sejawat yang mungkin bisa membantu saya, entah itu dalam prosesnya atau dalam pelaksanaannya nanti. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada orang tua wali, jadi biar mereka juga ikut membantu memotivasi anak dari rumah, seperti itu. Bagus sekali nih rencana yang mau Ibu lakukan. Ibu juga bekerja sama selain dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan dari orang tua juga ya Bu ya. Kedepannya semoga dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Ini langkah pertamanya dari rencana itu. Oke, langkah pertamanya yang jelas saya akan melakukan kerjasama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian nanti yang berikutnya saya akan mengadakan pertemuan dengan wali murid dan pemahaman kepada anak-anak bahwa penambahan jam pelajaran ini sangat penting. Sekali untuk rencana depan. Jadi untuk hari ini saya garis bawahi bahwa Ibu tadi ada masalah, karena bukan masalah sih sebenarnya, kegundahan mengenai semangat dan motivasi anak tentang pelajaran matematika. Terus Ibu punya solusi dengan selain pembelajaran yang menyenangkan seperti permainan tadi dan metodenya yang diubah, itu juga akan membuat jam tambahan dengan bekerja sama dengan orang tua, kepala sekolah maupun rekan sejawat. Betul seperti itu? Iya. Oke, sangat bagus sekali Ibu rencana yang mau Ibu lakukan hari ini. Apakah untuk hari ini, pertemuan hari ini sesuai dengan tujuan Ibu mengadakan pertemuan seperti ini? Iya Bu, sangat sangat membuat saya merasa mendapatkan solusi dari segala yang saya rasakan dalam permasalahan ini Bu. Ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Luar biasa, sekarang sudah merasa agak tenang dan merasa sudah tidak gelisah lagi Bu. Saya sudah merasa lebih yakin untuk melangkah kembali agar intinya lebih bisa membawa anak-anak untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Alhamdulillah, saya itu ikut senang sekali mendengar hal itu, menyelesaikan permasalahan sendiri. Sebenarnya itu sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, hanya memang mungkin kurang yakin. Ya betul gitu, seperti itu ya. Oke, terima kasih, sangat menginspirasi. Jangan lupa nanti kalau sudah dilaksanakan bagi-bagi info atau cerita-cerita lagi kepada saya juga boleh. Iya, siap Bu Muna, siap. Terima kasih sekali ya Bu Muna ya, sudah meluangkan waktu untuk saya, berkenan memberikan solusi, arahan dan semangat, tentunya motivasi buat saya. Semoga Ibu juga sukses selalu. Amin, amin. Kita saling mendoakan dan saling membantu ya Bu ya. Iya, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Muna. Waalaikumsalam Bu Lili. Tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Hetty ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang pasca observasi ini Ibu. Yang pertama ya Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saat saya melakukan coaching tadi dengan Bu Betty, saya sudah berusaha melakukan coaching sesuai dengan alur kita Bu, yaitu saya menyampaikan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab Bu. Sehingga dengan alur tersebut diharapkan saya itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan serta menemukan solusi tentang permasalahan yang sedang dihadapi Bu. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita.
dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kucing, sehingga Kucing bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Kucing hadapi. Kucing juga sudah dilakukan dengan prinsip Kucing. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil Kucing yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai pemahaman ya, karena terus terang alur cerita ini masih pertama kali ya saya pelajari, yaitu saya pengen pemahaman mengenai proses alur cerita itu sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik dan baik-baik lagi. Oke, bagus sekali Ibu. Itu ya Bu ya. Semoga kita kedepannya bisa melakukan Kucing dengan lebih baik lagi. Demikian Ibu kegiatan observasi kita hari ini. Semoga kedepannya kita dapat melakukan dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik Kucing dalam supervisi akademik yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.